Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada, melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 11 Maret 2022, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu. Adapun tema renungan hari ini adalah Pelin-pelannya Pilatus berdasar dari bacaan Markus pasal 15 ayat 15. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama, mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepadamu ya Bapa, yang telah menyelenggarakan dan memelihara kehidupan bagi kami. Terima kasih Engkau telah memberkati dan menyertai istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada pagi hari ini kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Roh Kudus menerangi hati kami, memampukan kami untuk mendengarkannya dengan baik, tetapi tidak hanya berhenti mendengar, namun juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhan sendirilah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Markus pasal 15 ayat 15 yang demikian sabda Tuhan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Sahabat Petra yang terkasih, dalam perjalanan pelayanan Yesus, kita tahu betul bahwa Yesus selalu dikelilingi dengan massa yang banyak. Banyak orang menantikan pengajaran Yesus dan juga menantikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan kita tahu ketika Yesus memerlukan waktu untuk berdoa secara sendiri, banyak orang terus mencarinya. Sehingga ketika Yesus turun dari gunung, sesudah ia selesai berdoa, sudah banyak orang yang menunggunya. Yesus pun pernah dielu-elukan banyak orang saat memasuki Yerusalem. Seperti seorang raja besar yang disambut kedatangannya dengan bersorak-sorai, Hosana, Hosana. Tetapi sayangnya,
Banyak orang yang selama ini mengeluh-elukan Yesus ternyata mudah sekali dihasut. Banyak orang yang tadinya mengeluh-elukan Yesus sambil bersorak-sorak Hosana, Hosana, sambil melambaikan ranting palma dan menebar jubah mereka di jalan, kini mereka dengan semangat yang sama bersorak-sorak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka sangat menginginkan kematian Yesus. Tentu hal ini menjadi sebuah keprihatinan dan sangat kontras dengan apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi untunglah, Yesus bukan seorang pemimpin yang menggantungkan masa depannya pada suara massa atau suara banyak orang. Massa memang sangat penting, tetapi ternyata banyak orang juga gampang menipu. Untunglah yang menjadi satu-satunya harapan Yesus adalah suara Bapa. Bagi Yesus yang berlaku adalah suara Bapa, bukan suara massa. Oleh karena itu, ia tidak pernah takut dengan suara massa yang cepat berubah. Dia tidak takut dihujat massa. Dia hanya takut kepada Bapa. Dalam Matius pasal 15, mengisahkan detik-detik menuju penyaliban Yesus, di mana suasana semakin mencekam. Suara imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama sudah sepakat menghukum mati Yesus. Karena itu pagi-pagi benar, mereka sudah membawanya ke Pilatus. Tuduhan palsu pun mereka sampaikan. Hati mereka makin dipenuhi dengan kedengkian. Tidak heran jika mereka lebih memilih Barabas, si pembunuh dan pemberontak, dibandingkan Yesus. Pilatus pun tidak bisa menemukan kesalahan Yesus. Mereka juga menghasut orang banyak untuk mendukung keinginan mereka. Menghadapi suara mayoritas, Pilatus tidak dapat berbuat banyak. Dalam hal ini, Pilatus juga memiliki kepentingan politik. Ia harus mempertahankan posisinya sehingga ia memilih untuk memuaskan hati orang banyak yang menginginkan kematian Yesus. Ia lebih memilih membebaskan Barabas. Tentu hal ini membuat orang-orang semakin antusias untuk menyalibkan Yesus. Momen ini menjadi saksi bisu bagaimana hukum dan keadilan dipelintir sedemikian rupa oleh orang-orang yang notabene adalah pemimpin bangsa dan pemimpin agama. Ambisi dan kebencian menang, mengalahkan keadilan dan kebenaran. Dan hasilnya, Mesias disalibkan. Banyak orang lupa atau sengaja melupakan diri atau dikuasai oleh ketakutan terhadap manusia, sehingga rela berbuat dosa dan menyangkali kebenaran. Sikap Pilatus adalah gambaran dari orang yang takut tergeser kedudukannya. Ia rela mengkompromikan kebenaran yang karena takut maka ingin menyenangkan semua orang. Sebenarnya sikap Pilatus yang salah ini sudah mendapat teguran dari berbagai peristiwa. Mulai dari dia sendiri yang melihat dan mengetahui dengan jelas secara hukum Romawi
bahwa tidak ada kesalahan apa-apa yang membuat Yesus ini layak dijerat hukum, apalagi dihukum mati dengan disalibkan. Selain itu, istri Pilatus mendapatkan mimpi yang sangat nyata dan seram, yang kemudian memberitahukan kepada Pilatus supaya jangan menzolimi orang benar itu. Tetapi sungguh, ia menjadi pribadi yang pelin-pelan, tidak teguh di dalam prinsipnya, sehingga mudah diubahkan dengan ketakutannya. Asal semua orang senang dan hidupku tetap aman, inilah yang menjadi sikap dan pilihan Pilatus. Ada orang-orang bahkan sampai zaman sekarang yang hidupnya juga digerakkan oleh ketakutan-ketakutan, perasaan tidak aman dan tidak nyaman. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Tapi karena takut bahwa kalau dia memilih untuk membebaskan Yesus, maka ada ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang akan dihadapinya. Mungkin dia berpikir, bagaimana nanti kalau saya memilih bertindak benar, malah Israel jadi berontak. Mau ditaruh mana muka saya sebagai petinggi kerajaan Romawi? Mungkin itu yang dipikirkan oleh Pilatus. Kalau Israel berontak, kondisi daerah jajahan ini menjadi bergolak. Ia adalah salah satu dari orang yang tahu tentang satu kebenaran. Tapi ia memilih untuk bertindak atau berlaku tidak benar, tidak adil. Bahkan dengan rela mengorbankan kebenaran itu untuk membawa dia pada rasa aman dan nyaman. Di zaman sekarang, saudara-saudari yang terkasih, banyak orang terbuai oleh keamanan, kenyamanan hidupnya hari ini. Mereka rela melakukan apa saja. Menomorduakan Tuhan, oke. Asal saya nyaman, asal saya aman. Mengorbankan orang lain, tentu tidak masalah. Yang penting saya aman. Oleh karena itu kiranya hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang demikian. Tidak menjadi pribadi yang pelin-pelan akan kebenaran, tetapi teguh dan berani menyuarakan kebenaran. Pilatus juga mengalami banyak ketakutan. Takut tidak disukai banyak orang, takut gagal, takut hidupnya menjadi susah. Dan pada akhirnya dengan ketakutan-ketakutannya, ia melakukan sebuah kesalahan, tidak bisa menyuarakan kebenaran. Begitu juga dalam hidup kita. Jangan sampai ketakutan-ketakutan membawa kita kepada keputusan yang salah dan mengorbankan banyak hal. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Tuhan untuk menolong kita supaya memotivasi hati kita, bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi anak Tuhan yang berani untuk menyuarakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Sehingga kami diteguhkan, kami tidak menjadi pribadi yang pelin-pelan,
tetapi kami sungguh mampu mewartakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Pakailah kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan memulai hari kami dengan segala aktivitas pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang menjadi rencana kami pada hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong beserta dengan kami, sehingga kami mampu melewati sepanjang hari ini dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan senantiasa beserta di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala harapan kami, dengan segala permohonan kami, dengan segala aktivitas kami menyerahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 11 Maret 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri, dari GKJ Rewulu mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.